Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Fitriana Ramadhani dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mereview materi terakhir, yaitu tentang metode penggalian dan penemuan hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam. Dalam perspektif ilmu usul fikih, metode penemuan hukum disebut istinbat, yaitu metode mujtahid dalam menurunkan hukum dari dalilnya. Istinbat merupakan suatu metode yang digunakan para ulama untuk mencari hukum Islam yang benar atas suatu perkara berdasarkan dalil-dalilnya. Hukum Islam adalah jalan yang dilalui manusia untuk mencapai Allah, Tuhan semesta dan alam. Hukum Islam atau hukum syariah mencakup segala jenis hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala urusan umat Islam ketika berhadapan dengan dunia dan akhirat. Yang kedua, ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dengan memanfaatkan pemikiran dalam merumuskan dan menetapkan hukum terhadap hal-hal yang belum ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad mendorong para ulama untuk terus meneliti dan mengembangkan ilmu keislaman sehingga dapat memperkaya hanazah ilmu keislaman. Karena ijtihad memerlukan ilmu pengetahuan yang mendalam dan kemampuan memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Syarat-syarat ijtihad: yang pertama, memahami ayat-ayat hukum Al-Quran. Yang kedua, memahami hadis-hadis tentang hukum. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan bentuk argumen. Yang kedua yaitu ittiba. Ittiba dari segi bahasa berarti menurut atau mengikuti, sedangkan yang diikuti disebut muttabi. Ittiba adalah mengikuti pendapat ulama. Dalam hal ini, ittiba dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupannya. Ittiba berarti mengikuti syariat dan agama atau sunnah Rasulullah SAW dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya. Maksud ittiba yaitu mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang, atau dibenarkan Nabi Muhammad SAW. Macam-macam ittiba ada dua. Yang pertama, ittiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Yang poin ketiga yaitu talfik. Talfik berasal dari kata lafaqah, artinya mempertemukan menjadi satu. Talfik artinya menggabungkan pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain, yaitu berkumpulnya taklid antara dua imam atau lebih dalam tindakan-tindakan yang mempunyai asas atau satuan yang saling berhubungan. Poin yang terakhir yaitu taklid. Kata taklid mempunyai kata qaladah yang berarti kalung. Jika yang dijadikan kalung adalah pendapat atau perkataan seseorang, berarti orang yang memakainya akan begitu saja mengikuti pendapat orang tersebut tanpa mempertanyakan alasannya. Taklid artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami dalil-dalil yang mendukung pendapat tersebut. Dalam Islam, taklid berarti mengikuti pendapat ahli hukum atau imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Mungkin itu saja dari review terakhir video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.